Pada era ini, hampir segala aspek kehidupan kita terkoneksi dengan internet. Internet telah benar-benar menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan, termasuk untuk berbagai kepentingan bisnis dan publik. Banyaknya data yang berada di internet menyebabkan kemunculan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan melakukan hal-hal yang merusak. Semakin canggih perkembangan dunia digital, semakin marak pula cybercrime atau kejahatan cyber. Untuk mengatasi hal itu, pengembang teknologi digital di seluruh dunia mengandalkan cyber security atau keamanan cyber. Teknisi-teknisi yang ahli di bidang ini terus dibutuhkan, sehingga studi berkenaan dengan keamanan cyber terus dilakukan. Hal-hal terkait terus dibahas secara spesifik serta diupayakan untuk menemukan inovasi baru yang dapat menjadi solusi untuk berbagai macam kejahatan cyber. Meskipun beberapa tahun terakhir istilah cyber security dan cybercrime sering terdengar, apa sebenarnya yang dimaksud dengan cyber security dan cybercrime? Secara sederhana, cybercrime dapat diartikan sebagai segala jenis aktivitas kriminal yang menggunakan teknologi telematika sebagai medianya. Bentuk dari cybercrime ini macam-macam, dari mulai yang low-tech, seperti pencemaran nama baik melalui media sosial, sampai yang high-tech, seperti pencurian data kartu kredit dan data nasabah lainnya, seperti yang telah terjadi pada jaringan online game Sony. Sedangkan cyber security, sesuai terminologinya, adalah aktivitas untuk melakukan pengamanan terhadap sumber daya telematika demi mencegah terjadinya tindakan cybercrime seperti dijelaskan sebelumnya. Dan seperti juga cybercrime, spektrum dari aktivitas cyber security ini juga sangat luas. Dari sisi sumber daya manusia, praktisi cyber security bisa dikelompokkan setidaknya menjadi 3 kelompok. Yang pertama, analis keamanan. Bertugas untuk memetakan potensi ancaman keamanan, lalu memberikan rekomendasi untuk mitigasi terhadap potensi ancaman tersebut. Yang kedua, spesialis forensik. Sesuai namanya, spesialis forensik ini bertugas untuk melakukan penyelidikan pasca insiden kebocoran keamanan. Seorang spesialis forensik harus memiliki kemampuan teknis yang mumpuni untuk bisa mencari dan memetakan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, untuk kemudian bisa dilacak dan menemukan pelaku. Yang ketiga atau terakhir, hacker atau peretas. Istilah hacker selama ini telah mengalami distorsi makna, di mana seolah-olah tindakan hacking adalah sebuah tindakan kriminal, padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Hacker sendiri adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap sistem telematika melalui berbagai cara. Cyber security, seperti yang telah disinggung sebelumnya, berguna sebagai pengaman infrastruktur telematika atau IT. Hal ini dikarenakan cyber attack yang mungkin dilakukan seseorang dapat mengganggu secara fisik maupun dari luar logik sistem informasi. Selain itu, kegunaan dari cyber security ialah menghindari banyaknya serangan cyber yang akan terus berupaya mengganggu informasi yang berfokus pada alur logik sistem informasi, sebagaimana diuraikan seperti berikut ini. Yang pertama, denial of service atau DDoS. Serangan jenis ini akan merusak jaringan, memanipulasi sistem dan aplikasi. Ketika sistem terkena serangan cyber yang tergolong dalam kategori DDoS, maka kinerjanya menjadi sangat berat dan menguras daya. Peretas yang berhasil melancarkan serangan ke website perusahaan biasanya dilatar belakangi oleh dendam atau keisengan. Di Indonesia, kasus materi cyber security DDoS sangat banyak terjadi. Kasus yang paling banyak biasanya menimpa sistem website pemerintahan atau instansi yang memang belum memiliki tingkat keamanan atau cyber defense mumpuni untuk menanggulangi serangan cyber. Yang kedua, scareware. Nama lain dari scareware adalah peringatan keamanan palsu, yang merupakan salah satu tipe tipuan yang banyak digunakan untuk mengecoh pengguna awam. Ketika pengguna berhasil dijebak, biasanya akan langsung diarahkan untuk melakukan tindakan tertentu yang bisa membahayakan atau merugikan pengguna, baik secara finansial maupun moral. Peretas yang menggunakan scareware umumnya akan berujung pada penipuan. Berikut dari
Bentuk scareware yang mungkin sering ditemukan ialah berupa pop-up peringatan dari sistem. Saat ini, scareware masih marak ditemui di beberapa situs internet. Jadi, kita harus tetap waspada dan berhati-hati. 3. Botnets dan zombies. Robot network atau botnet akan menyerang perangkat komputer yang terhubung ke jaringan tersentral. Korban dari peretas botnets ini biasanya disebut dengan zombies, karena keberadaannya sudah berada di bawah kendali peretas. Botnet yang mencuri data akan semakin meningkat kinerjanya seiring berjalannya waktu sehingga lumayan sulit dideteksi. Keempat, malware dan virus. Serangan ini biasanya disisipkan melalui email, website, aplikasi, hingga perangkat keras yang terhubung pada piranti sistem. Virus ini kemudian akan merusak data yang memang telah ditargetkan oleh peretas. Data itu bisa hanya sekedar disembunyikan maupun dihapus secara permanen. Berbicara tentang internet dan ancaman keamanannya, Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar keempat di dunia, menghadapi peluang besar sekaligus ancaman signifikan dengan perkembangan teknologi digital dan internet. Konsultan berpendapat bahwa dengan merangkul teknologi digital, Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya sebesar $150 miliar atau 10% dari produk domestik bruto pada tahun 2025. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan negara sebesar 2% karena mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Namun, tanpa sistem keamanan siber yang solid, 150 juta pengguna internet di Indonesia sangat terancam. Pada tahun 2018, Indonesia mengalami lebih dari 200 juta serangan cyber. Untuk menghadapi serangan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan mendirikan sejumlah lembaga di Kementerian Pertahanan dan Polri. Langkah-langkah tersebut tidaklah cukup. Indonesia perlu mempersenjatai diri dengan hukum yang lebih kuat serta membangun sistem dan industri keamanan digitalnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya: 1. Memetakan ancaman. Serangan cyber sebagian besar merupakan kasus peretasan, menargetkan situs web pemerintah dan perusahaan. Beberapa lembaga pemerintah antara lain KPU, Kementerian Pertahanan, Komisi Perlindungan Anak, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan Ketua Dewan Penasihatnya menjadi sasaran. Para peretas juga menargetkan sektor korporasi seperti perusahaan telekomunikasi seluler Telkomsel yang diretas pada tahun 2017. Selain serangan hacker, Indonesia juga pernah mengalami serangan spionase dunia maya. Australia dituduh memata-matai Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono beserta istrinya Ani Yudhoyono dan pejabat senior lainnya melalui ponsel mereka pada tahun 2007 dan 2009 lalu. Maka dari itu, Indonesia perlu memetakan sektor mana saja yang paling rentan mendapat serangan cyber dan jenis serangan pada setiap sektor serta menyusun langkah penanganannya. 2. Koordinasi yang baik antar lembaga. Kementerian Pertahanan dan Kepolisian termasuk di antara berbagai lembaga yang menjaga sistem keamanan cyber negara. Pada tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara untuk memimpin koordinasi berbagai institusi dalam pelaksanaan keamanan cyber. Kementerian Pertahanan menangani pertahanan cyber, mendirikan Pusat Pertahanan Cyber untuk mengawasi tata kelola pertahanan cyber. TNI di bawah Kementerian Pertahanan telah membentuk unit cyber untuk melakukan kegiatan dan operasi pertahanan cyber. Sementara, polisi menangani kejahatan dunia maya dan telah membentuk Direktorat Kejahatan Dunia Maya. Selain itu, Kementerian Luar Negeri mulai menggunakan diplomasi cyber, penggunaan instrumen, dan metode diplomatik untuk menemukan solusi atas permasalahan dunia maya. Misalnya, Indonesia berperan aktif membahas norma-norma cyber dan isu-isu kejahatan cyber di United Nations Group of Governmental Experts atau UNGGE dan United Nations Office on Drugs and Crime
atau UNODC. Terakhir, untuk merespon serangan cyber, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk tim tanggap untuk memastikan keamanan internet di Indonesia. Koordinasi antar lembaga ini perlu ditingkatkan dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab masing-masing di setiap sektor sehingga mampu memperkuat cyber security di Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur digital yang aman. Untuk membangun sistem keamanan siber yang solid, pemerintah harus memastikan infrastruktur digitalnya aman. Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan infrastruktur digital. Sementara itu, perkembangan teknologi mesin-to-mesin, Internet of Things, dan cloud computing terus-menerus membuat lembaga-lembaga tersebut semakin rentan terhadap serangan cyber. Pengembangan sistem keamanan digital dimulai dengan pemutakhiran teknologi keamanan siber untuk mengakomodasi ancaman siber baru. Yang keempat, mengembangkan industri. Terakhir, pemerintah dapat mengembangkan industri cyber security lokal. Industri keamanan siber Indonesia belum berkembang. Produk perangkat keras dan perangkat lunak asing masih mendominasi pasarnya. Hanya industri konsultan lokal yang tumbuh dengan baik, menyediakan layanan seperti forensik dan keamanan digital. Badan Siber Sandi Negara harus berkoordinasi dengan berbagai institusi untuk membuat peta jalan pengembangan industri. Tujuan seperti itu membutuhkan penelitian dan perencanaan jangka panjang dengan dukungan modal yang besar. Sebagai penutup, seiring dengan majunya teknologi, tidak dipungkiri serangan cyber akan semakin gencar dan bervariatif. Serangan cyber akan selalu terjadi, tidak peduli seberapa kuat cyber security yang ada, celah akan ada pada setiap sistem yang dibuat. Meskipun demikian, serangan cyber dapat diminimalisir. Cyber security harus semakin diperkuat dari sisi infrastruktur teknologi maupun hukum. Penguatan cyber security memberikan dampak positif pada setiap lapisan masyarakat, setiap individu, setiap korporasi, serta setiap bangsa dan negara. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang cyber security. Semoga bermanfaat.